Drabanian Stars. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Hamdi, Ustaz wabarakatuh. Muhammad. Terima kasih nih Ustaz atas waktunya. Kembali kita berjumpa di Drabanian Stars, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti biasa Ustaz, kita akan kembali membahas fenomena atau teman-teman suka cerita nih Ustaz ya. Awal-awal hijrah, berusaha untuk perbaiki diri. Alhamdulillah Ustaz ya. Mulai kembali belajar agama. Alhamdulillah kembali sholat. Kembali duduk di majelis ilmu dengan teman-teman yang baru. Dulu mikir setelah hijrah tuh udah deh, aman deh gitu kan ya. Yang penting fokus belajar, perbaiki diri. Tapi kenyataannya ketika mulai belajar, kok melihatnya Islam ada banyak ya, quote and quote set gitu loh. Kok Islam ada banyak aliran dan sebagainya. Dulu mungkin sebelum hijrah, taunya tuh Islam tuh organisasi massa lah saat ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dua itu saat itu kan. Cuma setelah belajar hijrah, kok ada banyak yang lain gitu ya. Ternyata bukan hanya sekedar perbedaan fikih dan sebagainya. Kok jadi bingung nih gitu. Sesungguhnya bukankah diperintahkan dalam Islam itu persatu Ustaz ya? Tetapi kenapa kenyataan seperti ini Ustaz Muhammad? Iya, barakallahu fikum. Jadi kalau kita berbicara tentang bukankah Islam itu justru inginnya bersatu? Betul. Iya. Ini nggak boleh dihilangkan dari prinsipnya umat Islam. Bahwa Islam itu datang memang untuk menyatukan orang-orang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian bersatulah di talinya Allah yang satu dan jangan kalian berpecah belah. Ini konsep udah dalam Islam, ini prinsip besar, bersatu jangan berpecah. Makanya nggak banyak banget lah ya ayat di dalam Al-Qur'an itu yang memerintahkan kita bersatu jangan berpecah. Bersatu jangan berpecah. Contohnya lagi dalam surat Asy-Syura ya, di ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Allah mengatakan telah diwajibkan bagi kalian untuk beragama sebagaimana yang kami telah wajibkan kepada Nuh, agama yang diwajibkan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi yang selainnya, Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu semua? An aqimud din. Dirikanlah agama wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah di dalam agama. Dan ayat di dalam surat Ar-Rum ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya, di dalam agama mereka, kamu wahai Muhammad tidak boleh ikut kepada mereka sama sekali. Jadi ini menunjukkan kebencian Allah Subhanahu wa taala tentang perpecahan. Dan perintah di dalam Islam tentang persatuan itu begitu besar, ya. Dan kita bisa lihat bahwa Islam itu membawa persatuan, bukan perpecahan. Masya Allah. Jadi kan antum tadi bilang dengar atau melihat tuh banyak banget perpecahan. Ini kita mesti paham dulu, Islam ini nggak mau perpecahan loh. Islam maunya persatuan. Ya, kita bisa lihat dari rukun Islam yang ada, dari syahadat misalnya. Syahadat ini yang menyatukan banyak umat muslim. Masya ya kan? Iya, ente mesti syahadat dulu, baru bisa bareng-bareng nanti kita sholat dan lain sebagainya. Ada sholat, ini sholat apalagi? Ini sangat menjunjung tinggi persatuan. Kita sholat di waktu dengan azan yang sama, waktu yang sama, sholat berjamaah di masjid. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian nih, kita antara kita dengan kaum kafir itu masalah sholat. Kalau udah ninggalin sholat maka dia telah kafir. Lihat. Jadi sholat memang benar-benar bisa menyatukan kita. Bahkan sholat di masjid ya, perkara yang mungkin untuk sebagian orang dipandang sebelah mata, saf sholat. Rasulullah SAW mengatakan apa? Istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskanlah saf kalian. Jangan berbeda-beda safnya. Maka akan berbeda juga hati-hati kalian. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sungguh-sungguhlah kalian untuk meratakan saf kalian, atau Allah akan menjadikan kalian berpecah belah satu dengan yang lainnya. Urusan saf aja itu bisa sampai seperti itu agar terjadi persatuan di antara kaum muslimin. Kalau kita bilang syahadat, sholat, zakat juga gitu sama. Itu semua untuk persatuan, takaful, saling peduli, saling memenuhi. Diambil harta orang yang kaya diberikan kepada yang miskin agar bersatu semuanya.
zakat, puasa. Puasa kan kita bareng-bareng, sumu li ru'yati. Kalau puasa bareng-bareng, nunggu hilal kelihatan, pemerintah menyatakan ini 1 Ramadan, semuanya bareng. Buka puasa bareng, sebulan kita bersama-sama puasa semua. Ini persatuan ini semua. Haji apalagi, di hari Arafah dikumpulin semuanya. Ini semua rukun Islam, ya, seakan menyudutkan kaum muslimin harus bersatu. Harus bersatu. Kita dikumpulin banyak momen untuk bisa bersatu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengancam lah ya orang-orang munafikin waktu orang-orang munafikin bikin masjid. Tapi masjid yang dibuat orang munafikin kata Allah Subhanahu wa taala walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin. Tujuan mereka bikin masjid itu bukan untuk menyatukan kaum muslimin tapi memecah belah kaum muslimin. Di sini kata para a'immah, para ulama, mereka mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah ngasih tahu tugas masjid itu memang untuk terjalinnya persatuan antara kaum muslimin. Makanya dibenci banget oleh Allah ada masjid buat perpecahan bagi kaum muslimin. Sebagaimana masjid yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Ya, makanya ini semua menunjukkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi persatuan. Bahkan ada satu hadis ya. Jadi Rasulullah SAW itu turun di satu peperangan bersama para sahabat lalu istirahat. Pada saat istirahat banyak para sahabat ini ambil pos masing-masing. Yang satu di sana 5 orang, satu sekian orang di sana, satu sekian orang di sana. Ini perpecahan nih. Walaupun cuma seperti itu, namun Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabat, kata Rasulullah SAW, Inna tafarruqakum fi hadhihi fi syu'abi wal awdiyah innama dzalika minasyaitan. Perpecahan kalian seperti ini nih, yang satu di sana, yang satu di sini, ini dari syaitan. Subhanallah. Dari situ para sahabat setiap turun istirahat semua berkumpul. Kalau ada satu pakaian yang dilemparkan kepada gerombolan mereka, la'ammahum, bisa mengumpulkan mereka. Saking rapatnya mereka. Yang waktu itu tadinya berpecah-pecah. Ini semua menunjukkan bahwa Islam membawa persatuan bukan perpecahan. Ya, makanya ini kuat banget prinsip persatuan dalam Islam itu kuat banget. Allahu Akbar. Dengan segitu kuatnya tuntunan persatuan yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz, tapi pada kenyataannya fakta bahwa terjadi perpecahan ini kenapa Ustaz? Ustaz Hamdi? Taib. Ini adalah satu hal yang menarik untuk kita bahas ya, bahwa Islam menjunjung tinggi persatuan, memerintahkan kita untuk bersatu di banyak momen, ya di banyak amal soleh yang kita diperintahkan ternyata isinya juga ada perintah untuk bersatu. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa terjadi perpecahan di sana. Maka yang kita harus imani adalah apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, "Iftaraqatil Yahud ala 73 firqah, waftaraqatil Nasara ala 72 firqah. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah." وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga ini adalah kabar tentang sesuatu yang gaib yang Nabi SAW kabarkan kepada kita. Dan kita yakin sepenuh hati kita bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Nabi SAW bukanlah dari hawa nafsu, akan tetapi itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Sehingga ini adalah kabar dari Nabi SAW dan bukan perintah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa beda antara konteksnya itu kabar dan konteksnya itu adalah perintah. Kalau perintahnya jelas yang dipaparkan sama Ustaz Muhammad tadi, bahwa perintahnya adalah kita harus bersatu, wajib untuk bersatu. Akan tapi di sini Nabi SAW mengkabarkan kepada kita bahwa ya setelah Nabi SAW wafat nanti kaum muslimin itu akan berpecah belah, dan ternyata itulah yang terjadi. Tayyib. Dan yang menarik dari hadis ini adalah ketika para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum mendengar hadis ini dari Nabi SAW, mereka bertanya kepada beliau, tentang siapa yang selamat,
Ya karena Nabi SAW ketika mengatakan 73 golongan, ya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi SAW kemudian mengatakan kulluhum finnar illa wahidah, seluruhnya terancam neraka kecuali satu. Dari 73 kata Nabi seluruhnya terancam neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat pun bertanya, manhum ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa mereka? Lihat pertanyaan sahabat, mereka ini siapa maksudnya? Masya Allah. Yang tersesat atau yang selamat? Yang selamat saja. Yang selamat. Ini menunjukkan bahwa semangat kita untuk mencari kebenaran itu lebih besar daripada menyalah-nyalahkan orang lain. Masya Allah. Ya, sehingga ini yang pertama ditanyakan oleh sahabat Nabi ketika mereka mendengar hadis tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, hum man kana ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpijak di atas pijakanku dan sahabat-sahabatku. Ya sehingga maksudnya adalah bahwa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hadis ini menyebutkan satu masalah, kemudian menyebutkan solusinya. Ya sehingga masalahnya adalah ketika kaum muslimin itu berpecah belah dan itu benar terjadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah dengan mengikuti ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya ini adalah kewajiban bagi setiap muslim di setiap zaman, di setiap tempat. Siapapun orangnya, ketika dia berislam, maka dia wajib untuk mengikuti Al-Quran, As-Sunnah di atas pemahaman para salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi SAW. Sehingga ini adalah pijakan yang harus ya dipijaki oleh setiap muslim, bahwa dia harus beragama sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan apa yang tertera dalam As-Sunnah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Ya, seseorang tidak cukup hanya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah kita diperintahkan untuk mengikuti siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Paham ya? Jadi ini bukan tambahan di luar Al-Quran dan Sunnah, tidak. Justru Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jalannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka, kata Allah, beriman sebagaimana kalian beriman, siapa yang kalian beriman di sini? Sahabat. Nabi dan para sahabatnya. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw, mereka pasti mendapatkan hidayah. Lihat bagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala mengikat hidayah dengan beriman sebagaimana Nabi dan para sahabatnya beriman. Ya karena para sahabat radhiyallahu anhu wa ardhahum, mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, para ulama mengatakan bahwa sebagaimana Nabi SAW adalah orang pilihan, maka sahabat-sahabat yang menyertai Nabi SAW dalam berdakwah juga orang-orang pilihan. Ya, sehingga mereka mendapatkan pujian yang luar biasa. Mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Surat At-Taubah ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, kemudian dijanjikan surga oleh Allah. Kata para ulama, yang dijanjikan surga di sini ada 3 golongan. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar, dan yang ketiga orang-orang yang mengikuti mereka. Yang menarik adalah yang dimention sama Allah Subhanahu wa taala secara spesifik itu muhajirin dan ansar.
Kita udah tahu siapa aja orang-orangnya. Muhajirin berarti orang-orang yang berhijrah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan orang-orang yang lain yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Kemudian orang-orang Ansar adalah penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi SAW, beriman kepadanya, kemudian menolong Nabi SAW. Tinggal yang ketiga yang gak disebut sama Allah Subhanahu Wa Taala secara spesifik. Semoga kita masuk dari bagian yang ketiga. Ya sehingga maksudnya adalah lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, dan mereka adalah para sahabat. Kemudian memuji juga orang-orang yang mengikuti mereka. Sehingga ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa seseorang ketika beragama wajib untuk mengikuti jalannya orang-orang Muhajirin dan Ansar, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka ini adalah petunjuk Al-Quran agar kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ya karena sebagian orang mungkin bertanya-tanya, Ustadz ini dari mana nih dalilnya? Betul. Kita harus ngikutin para sahabat. Bukannya Al-Quran dan Sunnah itu cukup? Maka kita katakan sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa Al-Quran menunjukkan kita untuk mengikuti mereka dalam beragama. Dan hadis-hadis Nabi SAW tentang hal ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW mengatakan, Innahu man ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang hidup setelah aku wafat akan melihat perbedaan yang banyak. Ini lagi-lagi fakta yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini satu masalah ya. Orang yang hidup setelah ku mati, setelah ku wafat akan melihat perbedaan yang banyak. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Nabi menyebutkan satu kabar tentang satu permasalahan, setelahnya langsung solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Apakah cukup sunnahnya Nabi saja? Ternyata ada lanjutannya. Kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga berpegang teguhlah kepada sunnah para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Ini adalah dalil yang sangat tegas. Kenapa sekali lagi kita mengatakan bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Dan yang lebih menarik dari ini adalah di lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Nabi SAW ketika menyebutkan kita untuk berpegang teguh dan menggigit dengan gigi geraham kita, Nabi tidak mengatakan tamassaku bihima wa'addu 'alaihima bin nawajid. Kata gantinya itu tunggal. Seakan-akan dua sunnah ini melebur menjadi satu sunnah. Dan itu adalah hakikat dari akidah para sahabat. Agamanya para sahabat ya agamanya Nabi SAW, tidak ada bedanya sama sekali. Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini fakta yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang perpecahan umat, akan tapi itu tidak serta-merta dibiarkan oleh Nabi, tapi ada solusinya. Yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, dan itu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya bahkan di banyak hadis juga ya kita dapatkan tentang pujian untuk orang-orang yang datang lebih awal daripada kita ya dalam fase Islam. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang hidup di generasiku. Siapa maksudnya? Para sahabat yang hidup bersama Nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Generasi siapa setelahnya? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Generasi siapa? Tabi'ut tabi'in. Dan Nabi hanya menyebut 3 generasi saja. Generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan salaf adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena itu yang dipuji oleh Nabi SAW secara spesifik. Tayyib. Cukup insyaAllah. Masya Allah. Makin menarik saja. Masya Allah.
www.pusatsajadah.id. Jadi, wah luar biasa. Ini sebuah fakta bahwa Rasulullah benar dengan sabdanya, kejadian. Tapi bukan kita tersibukkan dengan perpecahannya, tapi cari solusi tadi Ustaz ya. Betul. Dan ini penting banget untuk dipelajari ya. Maksudnya ini tuh satu hal yang sangat basic teman-teman sekalian untuk difahami di dalam ketika kita mencari ilmu, ya ketika kita menuntut ilmu, kita belajar. Kan yang pertama kali kenapa kita kemudian hijrah, kemudian mau jadi lebih baik lagi, kan itu kan ujung-ujungnya adalah kepada agama. Betul. Iya kan, kepada agama. Kita mau kembali kepada agama. Nah, ternyata tadi yang antum bilang fenomena masuk di agama, ternyata kok ada perpecahan. Apa yang harus dilakukan? Nah, dia harus mengetahui tentang konsep ini gitu. Masya Allah. Ya, itu berarti ujian ya. Jangan kira setelah hijrah pengen langsung aman Ustaz ya. Bahwa itu harus belajar, terus harus belajar belajar betul, teman-teman semuanya. Masya Allah. Dan ini jadi sebuah dan bukan tersibukkan dengan percayaan yang ada Ustaz ya. Ini gini. Ini cari yang benar saja Ustaz ya. Sebagai yang tadi corak para sahabat. Yang pertama kali dilakukan seperti itu. Masya Allah. Yang pertama kali dilakukan harusnya seperti itu. Baik. Dan kemudian Ustaz tadi ya. Bagaimana dengan semangat teman-teman atau sebagian pihak yang bersemangat untuk menyatukan perbedaan ini Ustaz ya. Dakwah persatuan umat gitu Ustaz ya. Bagaimanakah cara mempersatukan, sementara tadi faktanya adalah bahwa yang benar satu, yang lainnya menyimpang gitu. Apakah mungkin disatukan gitu Ustaz? Masya Allah. Betul. Ya, dan itu lagi-lagi itu prinsip memang. Kita memang harus menyatukan umat. Semangat itu harus tetap ada Ustaz ya? Harus ada banget gitu loh. Bahkan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Hamdi itu adalah salah satu upaya menyatukan umat. Ya. Betul. Karena memang yang mesti didudukkan dulu itu adalah makna persatuannya. Masya Allah. Apa sih yang diinginkan atau yang dimaksud dalam Islam dengan persatuan itu apa? Wa'tasimu itu apa maksudnya? Berpeganglah, jangan berpecah. Ini maksudnya gimana? Yang perlu difahami bahwa persatuan dalam Islam itu ada dua. Pertama, yang paling penting adalah persatuan agama. Jadi agama itu kita bersatu di atas agama yang satu. Ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah oleh kalian bihabl, dengan satu talinya Allah. Talinya cuma satu. Kan tadi disebutin tuh banyak perbedaan, cuma yang benar satu kan. Nah, kita mesti bersatunya di situ. Di situ yang Allah janjikan ada persatuan di situ. Kamu masuk dulu ke satu tali ini, baru kamu bisa bersatu. Itu yang diperintahkan. Bukan masing-masing megang tali, lalu kita dikumpulin bareng-bareng, bukan. Jadi persatuan agama Islam itu bukan memperbanyak jumlahnya, bukan. Tapi Anda berpijak di persatuannya dulu yang benar gitu. Ya, jadi yang mesti disatukan itu agamanya. Artinya bersatu di atas agama ya yang dipijak oleh Rasul dan para sahabat. Siapa yang beragama sesuai dengan Rasul dan para sahabat, dia sedang mempersatukan umat. Masya Allah. Karena ini yang maksudnya Rasul tuh dan Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya ini, kita bersatu di atas agama. Kan sekarang kebalik. Tambah sering Anda mendakwahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, justru tambah sering terdengar Anda adalah pemecah belah. Ini terbalik gitu loh. Yang kita dakwahkan ini justru, makanya saya bilang tadi apa yang dibawakan Ustaz Hamdi ini upaya untuk menyatukan umat, karena kita mesti bersatu di atas itu. Betul. Gitu loh. Muhajirin dan Ansar itu bersatu di atas itu, agama. Ya. Dan persatuan agama ini tidak terbatas oleh tempat. Dimanapun Anda berada, selama Anda memegang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, Anda sedang bersatu. Ya. Dan persatuan yang kedua, ya, itu persatuan raga. Nah, ini banyak orang maunya ini. Ya, tapi nggak bakal bisa gitu. Susah ini. Persatuan raga itu maksudnya adalah, kata Syekh Sulaiman hafizahullah taala, beliau mengatakan bersatunya kaum muslimin di satu tempat dipimpin oleh pemimpin muslim yang sah. Contoh sekarang di negara kita misalnya. Nah, kita kaum muslimin ini bersatu di satu pemimpin. Jangan ada di antara kaum muslimin bikin pemimpin lagi. Ini perpecahan namanya. Di setiap negara-negara kaum muslimin, pemimpin muslim mereka, kaum muslimin ini harus bersatu di bawah itu.
Ini persatuan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita melihat pembahasan ini, tidak ada satupun perkataan dari para ulama bahwa persatuan itu adalah ngumpul aja walaupun Anda berbeda-beda dalam sisi akidah. Kalau fikih oke. Kita ngumpul untuk Allah ridho sama kita, tapi lagi ngumpul itu kalau orang ditanya Allah di mana? Satu bilang di atas arsy, satu lagi bilang di mana-mana, satu lagi bilang Allahnya di hati dan seterusnya. Ini persatuan ini bukan yang Allah inginkan. Allah maunya Anda bersatu dan semuanya sama. Allah di atas arsy. Alal aqidah. Ini yang Allah tekankan dan Rasul tekankan berkali-kali. Dan ini yang harus kita usahakan dan ini yang harus kita dakwahkan. Masya Allah. Ya, begitu. Nomor satu. Masya Allah. Gamblang banget Ustaz ya, Masya Allah. Dan tadi ya Masya Allah, kita bersatu di satu jalan yang benar dengan ilmu tadi. Jadi jangan dikira bahwa kita diskusi agama dan belajar ini adalah sebuah upaya memecah belah, justru upaya untuk persatukan Ustaz ya. Dengan belajar ini ya, Masya Allah. Baik Ustaz, dan mungkin Ustaz yang terakhir adalah ini mau nasihatnya saya buat teman-teman, buat saya, buat teman-teman yang sedang meniti jalan, yang mudah-mudahan di jalan yang benar ini insya Allah, jalan satu ini, supaya bisa istiqomah Ustaz ya, Masya Allah, di atas manhaj salaf dari para sahabat ya Ustaz. Mau nasihatnya Ustaz. Wah Ustaz, kita semua masih belajar ya. Masya Allah. Kita semua masih berjuang, kita semua masih belajar. Dan yang paling pertama yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi SAW mengatakan, "Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati hamba ini ada di antara jari jemari Allah dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah. Ya mohon kepada Allah jalan yang lurus, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW dikisahkan oleh Ummu Salamah, begitu juga diriwayatkan dari Aisyah, bahwa di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak balik hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Tentu bayangkan ini Rasul SAW. Beliau orang yang paling bertakwa, tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada Rasul, tidak ada orang yang berjalan di atas kebenaran lebih sempurna daripada Rasul SAW, tapi beliau berdoa supaya dikokohkan di atas agama. Ya, maka kita minta sama Allah. Ya, kita bukan siapa-siapa, mau belajar sebanyak apapun, ya mau pinternya sehebat apapun, itu tidak bisa menjamin kita untuk berada di atas kebenaran. Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita gak akan dapat hidayah, kata Allah. Kata Nabi SAW. Dan kita gak akan sholat, kita gak akan bersedekah. Ya sehingga berdoa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ya pelajari Islam ini lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Harus lebih banyak kajian yang dihadiri, lebih banyak buku yang dibaca. Ya, bertanya kepada asatidzah, kepada ustadz-ustadz, kepada guru-guru. Ya sehingga belajar ini gak boleh berhenti. Tayyib, dan itu yang akan menjadikan seseorang itu lebih mengerti lagi tentang agama Allah. Ya, dan orang berbeda antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Itu gak mungkin sama selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, Allah menyebutkan satu pertanyaan tanpa jawaban. Kata para ulama karena jawabannya udah jelas. Semua orang tahu bahwa tidak akan sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui, yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi belajar jangan pernah berhenti. Ya belajar terus sambil berdoa kepada Allah, sambil belajar, pelajari agama ini lebih dalam. Ya dengan itu kita akan mengetahui ya, dan akan lebih konsisten istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian di antara kiatnya juga adalah bersahabat dengan orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. Ya kita tahu bahwa kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih, sesungguhnya seseorang itu di atas agama saudaranya, di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, jadi pertemanan ini sangat berpengaruh sekali ya agar seseorang ini istiqomah di atas jalan yang benar, di atas agama yang benar. Ya sehingga kita perhatikan betul dengan siapa kita berteman. Ya kemudian juga di antaranya adalah bersabar. Ya bersabar untuk berada di atas manhaj yang hak,
untuk berada di atas manhaj salaf itu dia harus bersabar. Taib, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr. Ya, sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana manusia nanti yang berpegang teguh kepada agamanya itu bagaikan memegang bara api. Jadi mungkin berat, kemudian dicela sama orang mungkin, ya dibilang ini, dibilang itu. Tapi kalau kita di atas ilmu, kita yakin ini kebenaran, ya, dan kita yakin dengan apa yang kita yakini bahwa ini adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita sabar, jalanin aja. Ya nggak boleh kemudian mundur karena dicela sama orang. Ya kalau ini sebab kemudian kita mundur, maka siapa yang akan berada di atas manhaj yang hak ini? Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum wardahum yang merupakan contoh suri tauladan bagi kita dalam beragama, mereka dalam berislam itu mendapatkan hal-hal tersebut, kesulitan-kesulitan, dicela sama orang, bahkan diusir dari negeri mereka, tapi mereka tetap tegar dalam agama mereka. Ya, sehingga kita sabar. Ya, kemudian juga jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah. Ya, karena ketakwaan itu yang akan menjadikan kaki kita kokoh di atas kebenaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian ilmu sehingga kalian bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ya, lihat bagaimana buah dari ketakwaan seseorang. Jadi yang bertakwa, ya kalau kita lihat ada perintah dari Allah maka jalankan. Kalau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala maka tinggalkan. Ya, sehingga ini kurang lebih nasihat apa yang harus dilakukan pada saat seorang itu mau istiqomah di atas agama yang benar. Masya Allah, luar biasa. Satu ada tambahan, Zat? Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan sebuah nasihat yang berharga buat kita semua ya, untuk bisa terus belajar, dan inilah manfaat kita bisa berkumpul. Ini hanya sebuah podcast online dan sisanya kita akan berjumpa dengan Ustadz dan juga teman-teman semua ya. Kita belajar bareng-bareng ya, kumpul bersama saat ya. Masya Allah, di majlis ilmu insya Allah. Betul, nggak harus sama kita ya, sama siapapun. Masya Allah, Masya Allah. Siapapun asatidz belajar. Betul. Itu kewajiban kita. Baik, Masya Allah, semoga dimudahkan. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair atas waktunya. Masya Allah. Demikian teman-teman semua, TR Talks pada kali ini. Semoga Allah mudahkan kita bisa berjumpa kembali di episode berikutnya. Dan silakan ya, jangan lupa untuk bisa sebarkan kebaikan ini ke saudara, teman-teman. Silakan untuk bisa like, share, dan juga untuk bisa memfollow akun medsos kita. Bisa di Spotify, kemudian juga di YouTube dan juga Instagram. Semoga Allah mudahkan dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.